Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Explore, jumpa lagi dengan program kebijakan publik di channel Explore Media. Bersama kita saat ini adalah Bang Engga dan Kak Intan. Mereka berdua adalah pendamping UMKM, program pemerintah di bidang penumbuhan dan pengembangan wirausaha. Dari kuliah pun emang udah terbiasa buat mendampingi orang buat usaha lah, udah punya binaan-binaan dalam bentuk lingkup mentoring bisnis lah pasti kayak gitu. Dan ya udah berjalan dari semenjak kuliah semester 4 udah juga bikin usaha sendiri, dan bahasanya sekarang pun ada pemerintah memfasilitasi dari tahun 2018 itu program untuk pengembangan, dan saya baru gabung itu di tahun 2019 kayak gitu. Gitu sih kalau Mbak Intan, silakan. Kalau aku baru bergabung di Jackpreneur, ya jadi namanya Jackpreneur ya. Sebelumnya di tahun 2018 itu namanya OKOC. Di tahun 2019 berganti nama jadi PKT karena kan udah nggak sama yang Pak Sandi Uno udah nggak sama mereka. Berubah jadi Jackpreneur. Nah di tahun 2020 bulan Januari saya masuk jadi pendamping di Kecamatan Setiabudi. Gitu. Sebenarnya kalau dibilang pengalaman, sebenarnya pengalaman saya juga bukan di saat awal tahun itu aja, tapi karena basic pendidikan saya pemasaran, ekonomi bisnis, jadi menurut saya udah sejalan dengan tugas saya saat ini gitu, mendampingi UKM-UKM di Kecamatan Setiabudi gitu. Keren ya. Berbarengan dengan jadi pendamping UMKM ini, teman-teman juga punya usaha sendiri kan ya? Kalau punya punya betul. usaha. Bisa sedikit aja mentioning usahanya apa, Bang Engga, Kak Intan? Kalau untuk saya pribadi ya, kalau selama COVID usaha yang baru dibikin itu ada kebab ya, bareng sama istri, Hilya Kitchen. Terus juga sebenarnya punya usaha lain sebenarnya yang udah jalan dari tahun 2014 gitu, kayak bimbingan belajar, terus juga punya yayasan untuk social entrepreneur lah, maksudnya kayak gitu sih Bang. Dan ada juga usaha bukan percetakan ya, biasanya ATK lah, ATK di wilayah Rawamangun lah kayak gitu. Mungkin itu dulu kali ya. Iya. Kalau kepanjangan terbesar tidak podcastnya full ngurusin usaha saya lagi ntar. Kalau aku ini bisnis, sebenarnya kalau ngomongin bisnis aku udah dari zaman kuliah juga sama kayak Bang Engga itu. Bisnis awalnya bisnis tuh aku biasa online shop, jualan baju, kerudung, kayak gimana sih anak kuliahan pengen punya uang lebih gitu. Kalau ngomongin bisnis sebenarnya aku dari zaman kuliah udah bisnis gitu. Dari pertama itu zaman kuliah jualan baju biasa, anak-anak kuliah gimana sih pengen punya penghasilan sendiri kayak gitu. Terus lama-lama aku kayaknya emang asik ya punya penghasilan sendiri, ditambah dengan konsentrasi aku zaman kuliah itu pemasaran. Jadi menurut saya udah sangat menjurus banget nih saya untuk jadi seorang pengusaha gitu kan awalnya. Terus udah jualan, dulu namanya masih Inde Project, itu nama sambung dari nama saya gitu, Intan Mutiara Destianti, jadi Inde Project gitu kan. Jadi project itu jualan baju dulu, sempet jualan case handphone kayak gitu-gitu. Terus pas kemarin COVID ini kan kita juga ada WFH ya waktu itu, kita tetap dampingin UKM tapi dari rumah. Dan itu saya nyari juga gimana ya, coba saya sembari saya dampingin, saya juga di rumah kan ada masak, kayak di keluarga juga semuanya kumpul, gimana kalau misalnya saya masak. Akhirnya saya masak, adik saya suka gitu masakan saya, dessert kayak gitu-gitu. Terus saya pikir kayaknya bagus deh kalau misalnya saya jualin juga. Akhirnya saya jualan juga si dessert ini. Kenapa namanya dimasakin Kak Amoy? Karena saya waktu kecil namanya Amoy, jadi di keluarga namanya kakak kan, jadi Kak Amoy jadinya dimasakinnya sama saya, jadi dimasakinnya Kak Amoy gitu. Jadi sampai saat ini, dan menurut saya juga masak sendiri membuat saya jadi kayak hobi gitu, healing. Jadi kalau misalnya lagi stres, masak buat saya buat ngilangin stres itu bisa gitu dari masak gitu. Stres dapat duit juga ya? Iya betul. Oke, mungkin bisa diceritain kali ya, Bang Engga atau Kak Intan, ada berapa sih jumlah UMKM yang dalam pembinaan pendamping UMKM ini? Di Jackpreneur ini gitu? Jackpreneur pada khususnya ya, dan ceritain di Indonesia itu bagaimana sih pada umumnya? Kalau untuk yang spesifikasi di program Jackpreneur ini, baik dari tahun 2018 sampai tahun ini, sebenarnya kita tuh
ada beberapa tahapan sebelum kalau dibilang di program ini ya. Ada pendampingan segala macam. Kalau untuk jumlah sebenarnya karena tadi dibilang ada penumbuhan dan pengembangan, kalau total dua-duanya itu bisa, kalau tahun 2019 itu khusus di di bidang yang tempat kami di Setiabudi lah biasanya, itu lebih dari sekitar ada 2000-an UMKM yang dibina gitu. Dan juga yang entah itu yang baru ataupun yang existing yang mereka pengen naik kelas lah, bahasa di kita gitu, naik kelas dan pengen dapat fasilitas-fasilitas lain lah yang ada disediain oleh Pemprov gitu atau dari pemerintahan lah. Nah, kalau secara umum di Indonesia yang saya ketahui sebenarnya selain kita nih di Pemprov sebenarnya banyak fasilitas-fasilitas pembinaan yang ada di pemerintahan, meskipun bahasanya memang tidak hanya di pemerintahan, ada juga di luar pemerintahan gitu ya. Nah, kalau untuk jumlahnya secara spesifik mungkin kita bukan bidangnya kali Mbak Intan ya, kalau untuk secara spesifik. Karena kita megangnya Setiabudi aja gitu. Kalau untuk pendampingan, kalau secara kontraknya kita kan megangnya Setiabudi. Wilayah wilayah kecamatan. Karena tiap wilayah itu punya pendamping masing-masing. Khusus Jackpreneur ini dari 2015 sampai nanti sampai tahun ini itu ada target sekitar 200.000 UMKM yang harus ditumbuhkan dan juga dikembangkan. Seluruh Jakarta, termasuk Pulau Seribu. Gitu dengan berbagai macam fasilitas ya. Kayak misalnya gini, ada fasilitas izin, ada fasilitas halal, ada fasilitas kayak hak cipta dan segala macam itu sebenarnya dari pemerintah itu juga disediain. Nah, kenapa ada pendamping? Sebenarnya untuk bisa menjembatani itu ke masyarakat supaya mereka tahu. Nah, setelah lama ini orang tahu kalau yang namanya bikin izin halal itu bayar dan segala macam lah gitu, susah dan segala macam. Ya, alhasil banyak orang yang nggak mengurus, tapi padahal di Pemprov sendiri ada kayak gitu. Kak Intan mungkin bisa ceritain serba-serbinya lah ya. Sebelum kegiatannya itu apa aja sih pendamping UMKM dalam mendamping pembina UMKM sebelum COVID-19 dan pada saat COVID-19 seperti ini tuh gimana tuh serba-serbi ceritanya lah. Jadi gini, sebelum COVID ini kita ya sama seperti orang-orang beraktivitas normal, bebas gitu kan. Warga kita bilangnya binaan ya, binaan mau datang ke kantor kita, ke sekretariat kita di kecamatan, kita welcome gitu, maksudnya ibu mau ngurus apa silakan, ngobrol panjang lebar, kita masih oke gitu loh. Dia mau keluh kesah atau dia mau ngomongin tentang produknya dia, tentang logonya dia, segala macam, itu kita masih oke. Tapi semenjak COVID ini kami juga jadi kayak nggak enak gitu, misalnya dijamin gitu, dijamin maksudnya 5 menit ya Bu, kayak gitu, kita nggak bisa lama-lama soalnya mau ada yang datang lagi, kayak gitu-gitu yang bikin kita jadi nggak leluasa, kita juga mau melayani jadi nggak puas gitu sebenarnya. Tapi balik lagi kalau misalnya kita komunikasi mereka via telepon atau via WA, apalagi via chat, itu namanya warga gitu kan, komunikasi 2 arah dan chat, takutnya salah paham dari bahasa atau dari intonasi kan, kalau tulisan kan kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari telepon kan takutnya dia sering pakai emoticon. Iya kayak gitu kan, agak takutnya salah paham kan kayak gitu. Nah, pertama sih dari situ. Ya itu sih kalau saya ngerasanya nggak bebas itu, dan yang nggak enaknya lagi adalah karena COVID ini, jadi program-program kita juga banyak yang kayak tertunda ya Bang, kayak misalnya bazar, kayak gitu-gitu. Kita tuh ada program bazar gratis, biasanya tuh di wali kota, di kecamatan, bahkan kalau nggak salah tuh tahun ini tuh dianggarin sebelumnya ya, sebelum COVID ya, 10 kali kegiatan bazar gratis di kecamatan. Termasuk mana tuh ada pas lagi Ramadan, ada segala macam, ada program bazar pokoknya buat buat menunjang UMKM itu punya pemasaran gitu. Karena rata-rata mereka punya usaha tapi nggak punya tempat buat pemasaran. Kayak gitu. Meskipun sih memang selama COVID ini kita juga ngasih fasilitas buat gimana caranya mereka bisa pemasaran. Kita adain pelatihan bagaimana mereka bisa memasarkan secara online kayak gitu. Kemarin udah juga sempat salah satu undang dari beberapa universitas yang mereka bisa ngejelasin terkait bagian pemasaran segala macam sih, kayak gitu. Oke. Terus kalau misalnya ini contoh aja ya, misalnya saya gitu ingin mendapat fasilitas dari Pemda mengenai terkait UMKM gitu, saya mesti bagaimana mekanismenya, terus
Oke. Sebenarnya gampang sih ya bang. Syaratnya. Kalau syarat, ngomongin siapa gitu. kalau ngomongin saya gampang sebenarnya. Tinggal kalau nggak COVID, tinggal datang ke kecamatan, tanya sekretariat Jackpreneur, terus daftar, selesai lah, itu bisa lah. Terus kalau ada yang nanya, ini kan Jackpreneur, terus kira-kira boleh nggak selain orang Jakarta daftar? Kalau secara nama memang Jackpreneur, Jakarta Entrepreneur, tapi kan di Jakarta nggak cuma orang-orang Jakarta yang tinggal. Nah, boleh orang-orang non Jakarta tapi tinggal di Jakarta, mereka boleh untuk daftar Jackpreneur. Caranya gimana? Kalau mereka males datang ke kecamatan, mereka bisa daftar mandiri, langsung buka web jackpreneur.jakarta.go.id. Mereka tinggal isi data mereka di sana, daftar, lalu ntar kita verifikasi untuk pelatihan dan segala macamnya. Kayak gitu sih. Syarat sih gampang, yang penting dia orang. Syarat sih yang penting KTP sama kakak sih. KTP sama kakaknya. Oh, KTP sama kakak. Betul. Untuk pendaftaran lah kalau mereka Di daftar. kecamatan masing-masing. Betul. Terus apa namanya? Selama sebelum pandemi dan di saat pandemi ini itu sebenarnya mekanisme kerjanya bagaimana sih? Apakah kalian standby di kecamatan atau jemput bola ke lapangan? Gitu? Kalau normal sebelum COVID, sebenarnya setelah COVID pun sama, kita jemput bola gitu. Karena gini, masyarakat itu terkadang kalau dengan program, nggak semua tapi ya, nggak semua masyarakat itu tertarik dengan program ini. Karena gini, ya bahasa apa ya, pasti pertanyaan pertama gini, kalau saya daftar dapat modal nggak? Pasti gitu. Padahal di kita, memang program di akhirnya adalah dapat permodalan, dikasih akses permodalan. Nah, sebelumnya kita ngasih ada namanya jemput bola, dan kalau sekarang pun sama jemput bola, tapi media yang kita gunakan lebih banyak ke online dan segala macamnya. Gitu sih. Oke, terima kasih Bang Engga, Kak Intan atas kehadirannya. Sama-sama. Main-main kesini lagi ya. Pasti. Asik. Asal diundang. Kita tiba-tiba masuk nih kan, atau udah duduk di sini, duduk mau ngapain? Ya ngopi aja kali. Nah, iya kopi boleh apa segala macam. Oke. Siap. Oke, Sobat Explore, demikian program kebijakan publik di channel Explore Media dengan tema pendamping UMKM untuk penumbuhan dan pengembangan